وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali dalam pembahasan kita masih dengan kitab Durusul Lughah, dan insyaallah pada hari ini atau kesempatan ini kita akan membahas Ad-Darsul Khamis, yaitu pelajaran yang kelima pada halaman 27 dalam kitab Durusul Lughah. Ayyuhal ikhwah, di sini pelajaran yang kelima, di situ terdapat hiwar atau dialog antara Sa'id, Yasir dengan Ali. Pada pelajaran yang kelima ini, Sa'id membuka dialog dengan suatu pertanyaan. Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir?" Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Apakah ini kitab Muhammad, wahai Yasir? Kemudian Yasir menjawab, "La, tidak atau bukan. Hadza kitabu Hamid. Ini adalah kitabnya Hamid." Sa'id kembali berkata, "Aina kitabu Muhammadin?" Kitab Muhammad mana? Atau mana kitab Muhammad? Yasir menjawab, "Huwa 'alal maktabi hunaka." Kitab Muhammad ada di atas meja. Kitab Muhammad ada di atas meja yang di sana. Kemudian Sa'id berkata, "Aina daftaru Ammar?" Aina daftaru Ammarin? Daftar atau buku Ammar mana? Yasir menjawab, "Huwa ala maktabi al-mudarrisi." Daftar atau buku si Ammar berada di maktab, berada di atas meja mudarris, meja guru. Sa'id berkata atau bertanya, "Qalamu man hadha ya Ali?" Ini pulpen siapa, wahai Ali? Ali menjawab, "Hadha qalamul mudarris." Ini adalah pulpennya Pak Guru. Sa'id kembali bertanya, "Aina hakibatul mudarris?" Aina hakibatul mudarris? Yaitu tasnya Pak Guru mana? Ali menjawab, "Hiya tahta al-maktabi." Tasnya Pak Guru berada di bawah meja. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kita perhatikan dalam dialog di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, pada kalimat pertanyaan Sa'id ketika dialog pembukaan, di situ ada kalimat "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir." Hamzah. Hamzah di situ merupakan hamzah istifham. Hamzah di situ merupakan hamzah istifham, la mahalla laha minal i'rab, yang tidak ada kedudukan, yang memiliki kedudukan pada i'rab suatu kalimat. Kemudian setelah hamzah tersebut ada kalimat kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kalimat kitabu Muhammadin di sini adalah mubtada, dan mubtada di situ berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabu, kalimat kitabu di situ adalah mudhaf. Kemudian Muhammadin, dia di situ mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari kitabu. Kemudian kalimat hadza, sebagaimana pada pertemuan yang telah lampau bahwasanya hadza di situ merupakan ismu isyarah, namun yang berupa isim isyarah adalah kalimat dza.
Dan adapun ha pada kalimah hadza di situ merupakan ha'ut tanbih. Ha at-tanbih. Dan kalimah hadza di sini adalah khabar dari mubtada. Seperti kita ketahui bahwasannya mubtada'nya di situ adalah kitabu Muhammadin yang berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan kitabu Muhammadin di sini adalah mubtada' dari kalimah kitabu Muhammadin. Kemudian mubtada' membutuhkan khabar. Khabar dari kitabu Muhammadin adalah hadza berupa isim isyarah. Berupa isim isyarah, dan hadza di situ adalah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada'. I'rab dari hadza adalah di'irab dengan fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'nya, menempati kedudukan rafa' dalam suatu kalimat atau jumlah. Di situ dia sebagai khabar dari mubtada kitabu Muhammadin. Kemudian ada kalimat setelah hadza di situ ya Yasir. Kalimah Yasir di situ merupakan munada. Merupakan munada dari ya. Karena ya di situ merupakan harfun nida. Harfun nida, harf atau huruf yang digunakan untuk menyeru atau memanggil seseorang. Yasiru. Yasiru adalah munada, dan munada asalnya merupakan naw' min maf'ul bih, adalah merupakan bagian, sebenarnya adalah merupakan bagian dari maf'ul bih. Kemudian di sini kalimah Yasir di situ i'rab dari kalimah Yasir munada adalah Yasiru mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Karena munada di situ ada dua, munada mabni dan munada mu'rab. Adapun munada mabni, salah satu dari ciri-ciri munada yang mabni adalah huwa al-alamu al-mufrad, yaitu dia berupa nama yang mufrad, nama yang tunggal, nama seseorang yang berupa tunggal. Adapun kalimah Yasir, Yasiru di situ adalah munada dari harfu nida, dari huruf nidanya berupa ya. Yasiru dia sebagai munada, wa huwa fi mahalli dhammi, dan ya mabniyun ala dhammi, afwan, dia mabni atas dhammah fi mahalli nasbin, sebagai i'rab dengan fi mahalli nasbin. Kemudian kita lanjut kalimah Yasir la. La hadza kitabu Hamid. Jawaban Yasir dari pertanyaan kitabu Muhammadin hadza ya Yasir, jawaban Yasir adalah la. La di situ la adalah la an-nafiyah. La an-nafiyah untuk menafikan suatu kalimat atau menafikan suatu pertanyaan atau merupakan jawaban penafian dari pertanyaan sebelumnya. Hadza kitabu Hamid. Hadza sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya hadza adalah isim isyarah. Kemudian hadza di sini adalah sebagai mubtada' marfu'un fi mahalli mubtada' fi mahalli raf'in. Kemudian kitabu Hamid di situ adalah sebagai khabar dari mubtada' isim isyarah, yaitu berupa hadza. Kemudian Sa'idun, aina kitabu Muhammad. Kalimah aina. Aina kitabu Muhammadin. Aina adalah isim istifham. Ini merupakan isim istifham. Aina adalah isim istifham. Kitabu Muhammadin, dia kitabu Muhammadin di sini sebagai mubtada muakhar. Adapun kalimah aina, aina disebut itu adalah isim istifham dan ia merupakan khabar muqaddam. Dan kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin, susunan kitabu Muhammadin adalah susunan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Dan kita ketahui bahwasannya mudhaf dan mudhaf ilaih merupakan ma'rifah, isim yang ma'rifah. Dan aina ketika bertemu dengan setelahnya dibarengi atau digandeng dengan isim ma'rifah, maka di situ aina isim
ismul istifham dia sebagai khobar muqaddam, dan kitabu Muhammadin karena dia merupakan isim ma'rifah, di situ dia sebagai mubtada muakhar. Kemudian kalimah Yasir, huwa 'alal maktabi hunaka. Kalimah huwa sebagai mubtada, huwa 'alal kitab, ya'udu ila, dan mubtadanya tersebut adalah merupakan dhamir munfasil. Takdiruhu, dan takdir dari mubtada dhamir munfasil di sini adalah daftaru Ammar, adalah bukunya si Ammar. Huwa 'alal maktab. Kemudian kalimah 'ala maktabil mudarris, kalimah 'ala maktabil mudarris merupakan syibhul jumlah, karena dia di situ adalah disebutkan kalimah maktabil mudarris setelah harfu jarrin. Dan maktabil mudarris di situ dia majrurun biharfi jarrin wa huwa mudhaf, dan ia majrur, dia dijarkan dengan huruf dengan adanya huruf jar, dan ia di sini sebagai mudhaf. Kemudian al mudarrisi di situ dia juga majrurun biharfi, dia juga majrurun bil idhafah, dia majrur bil idhafah li'annahu mudhafun ilaih, dia dijarkan karena adanya karena susunan idhafah, dan ia di sini sebagai mudhaf ilaih dari kalimah maktabi, dan maktab di situ sebagai mudhafnya. Kemudian kalimah pertanyaannya Sa'id, aina daftaru Ammar. Kemudian jawaban dari Yasir, huwa 'ala maktabi al mudarris. Sudah kita sebutkan tadi makna dari kalimat tersebut. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita beralih kepada tamarin. Di bawah hiwar di atas terdapat perintah tamarin, yaitu sebagai bentuk kita latihan dari bentuk pemahaman kita terhadap hiwar atau dialog yang ada di atas. Yang pertama, tamarin atau latihan yang pertama di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilati al-atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Mana kitabnya Muhammad? Kitabnya Muhammad di mana? Kitab Muhammad. Kemudian jawaban dari aina kitabu Muhammad pada konteks atau hiwar yang di atas adalah kitabu Muhammadin huwa 'alal maktabi hunaka. Kemudian pertanyaan yang kedua, aina kitabu Ammar? Aina kitabu Ammar? Kitab Ammar mana? Atau daftarnya Ammar mana? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah huwa 'ala maktabi al mudarris. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aina hakibatu al mudarris? Mana hakibah? Di mana hakibah atau tasnya Pak Guru? Di mana tasnya Pak Guru? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah hiya tahta al maktab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang perlu juga untuk kita garis bawahi di sini adalah kalimah huwa dan hiya. Huwa di situ merupakan dhamir munfasil, dan ia menerangkan al-jins, menerangkan jenis, dan huwa digunakan untuk menerangkan jenis untuk mudzakkar atau laki-laki. Dan kalimah hiya merupakan dhamir munfasil juga, dhamir munfasil lil ghaib. Begitu juga dengan huwa, dhamir munfasil lil ghaib. Akan tetapi perbedaannya di situ adalah pada jenisnya. Huwa digunakan untuk jenis mudzakkar, untuk laki-laki. Adapun hiya digunakan untuk jenis yang muannats atau untuk wanita. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita beralih kepada halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-28. Kita masih dalam tamarin, masih dalam latihan. Kemudian kita berlanjut ke latihan yang kedua, halaman ke-28,
di situ perintah dari latihannya adalah adifil kalimatal ula ila tsaniyah. Kita disuruh untuk menambahkan kalimat pertama pada kalimat yang kedua. Kalimat pertama kita tambahkan ke kalimat yang kedua. Di sini contohnya dari latihan tersebut adalah kitabu Muhammadun. Kitabu Muhammadun. Kalimah kitab di situ ada koma, kemudian disambung dengan Muhammadun. Kitabun itu perorangan satu kalimat, kemudian Muhammadun juga satu kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kitab, kemudian kita sambung dengan kalimat yang kedua menjadi Muhammadun. Dan di sini susunan kalimatnya akan berubah dari kitabun, di situ berupa tunggal untuk ismun nakirah, isim nakirah, kemudian digabungkan dengan kalimat Muhammadun, maka di situ dia berupa isim ma'rifah, dikarenakan kitabu Muhammadin di sini berupa mudhaf ilaih atau dia berupa idhafah. Kemudian kita sambungkan begitu juga dengan muannatsnya. Begitu juga dengan muannatsnya maktabu al-mudarris. Begitu juga nanti kita sesuaikan dengan isim muannasnya. Kemudian kalimat contoh yang kedua, maktabun al-mudarrisu. Terdapat dua kalimat juga. Yang pertama kalimat maktabun, kemudian kalimat al-mudarrisu. Kita gabungkan kalimat maktab yaitu kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua yaitu al-mudarris. Begitu juga susunannya adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih karena dia di sini sebagai idhafah. Dan ketika digabungkan maktabul mudarris yang tadinya maktab di situ sebagai ismun nakirah, maka di situ posisinya sebagai isim ma'rifah. Li'annahu udhifa ilal ma'rifah, dikarenakan ia ditambahkan atau dimudhafkan, diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Tayyib. Kita coba untuk latihan yang pertama. Sebagaimana yang contoh yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama di situ ada kalimat qalamun. Kemudian yang kedua ada kalimat hamidun. Kalimat qalam dengan hamid kita gabungkan sehingga dia berupa susunan mudhaf ilaih atau berupa susunan idhafah, maka qalamun yang tadinya ia dhammatun dengan tanwin, kemudian kalimat hamidun begitu juga hamidun yang tadinya dia dhammah serta adanya tanwin, maka kalimah qalam sebagai mudhafnya dan tanwinnya dihapus dan yang tinggal adalah dhammahnya saja tanpa adanya tanwin. Kemudian kalimah hamidun yang tadinya ada dhammah serta tanwin, kemudian dia berbaris kasrah dikarenakan ia sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf yaitu qalamu hamidin. Maka kalimat yang tadinya yang pertama kalimat qalamun, kemudian kalimat hamidun ketika digabung menjadi qalamu hamidin. Begitu juga dengan kalimat yang kedua baitun serta abbas. Ketika digabung maka menjadi baitu abbas. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga, contoh yang latihan yang ketiga. Nomor yang ketiga di situ ghurfatun serta aliyun. Ketika digabung maka menjadi ghurfatu aliyin. Kemudian daftarun sa'idun. Kemudian kita gabung dengan bentuk susunan idhafah yaitu mudhaf ilaih menjadi daftaru sa'idin. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya mindilun yasirun. Mindilun yasiru. Mindil dan kalimah yasir digabungkan sehingga berbentuk susunan idhafah menjadi mindilu yasirin. Qamisun ammarun. Kalimah qamis ammar. Kalimah qamisun dan ammar kemudian kita gabung menjadi satu kalimah berbentuk susunan idhafah, susunan mudhaf serta mudhaf ilaih menjadi qamisu ammarin. Begitu juga dengan kalimah sariru. Sariru khalidin. Kalimah maktabul mudarris. Miftahul bait. Menjadi miftahun, di sini ada kalimah yang menyatakan miftahun al-baitu. Ada dua kalimah, yang pertama kalimah miftah, kemudian kalimah al-bait. Pada kalimat pertama di situ miftah itu merupakan isim nakirah.
Dan kalimat yang kedua al-bait merupakan isim ma'rifah. Ketika keduanya bertemu, maka di sini susunan miftahul bait berupa susunan isim menjadi isim ma'rifah, tidak lagi miftah di situ sebagai isim nakirah karena dia diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Maka ketika kita gabungkan antara dua kalimat tersebut, yang tadinya miftahun, yang isim nakirah di situ dhammah dengan tanwin, kemudian kita hapus, kita hilangkan tanwinnya dan kita biarkan dia posisinya sebagai dhammah di situ karena ia litajarrudihi 'anil nasib wal jar, dikarenakan tidak adanya huruf atau tidak adanya amalan yang membuat dia menjadi nasab maupun majrur, maka di sini dia ketika kita gabung menjadi kalimat miftahu al-baiti. Miftahu al-baiti. Kemudian kalimat al-baiti juga tidak boleh untuk kita tanwin karena di situ dia merupakan isim ma'rifah bi al at-ta'rif, dikarenakan dia ma'rifah dimakrifahkan dengan adanya atau dimasuki oleh alif lam at-ta'rif. Begitu juga dengan kalimat dukanu at-tajir, dukan dan at-tajiru, ketika digabung menjadi dukanu at-tajiri. Begitu juga kalimat baitun dengan al-muhandisu, ketika digabung maka menjadi baitu al-muhandisi. Kemudian kalimat ismun serta al-walad, ketika digabung maka menjadi ismu al-waladi. Kemudian kalimat kitabun serta lafzul jalalah yaitu Allah, ketika digabung menjadi kitabullah. Kitabullah. Kemudian kalimat bintun dan at-tabibu. Bintun dengan at-tabibu, ketika digabung maka menjadi bintu at-tabibi. Begitu juga dengan kalimat miftahun dan as-sayyaratu, ketika digabung maka menjadi miftahu as-sayyarati. Baik. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah melewati latihan yang pertama, kemudian latihan yang kedua, kemudian kita beralih ke latihan yang ketiga. Adapun perintah dalam latihan yang ketiga masih dengan halaman 28 dalam kitab ini. Di situ perintahnya adalah iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimah. Jadi kita diperintahkan untuk membaca kemudian menulis akhir dari kalimat yang ada di bawah ini. Maksudnya adalah kita disuruh membaca kemudian menulis i'rab dari kalimat yang ada di bawah ini. Di sini ada kalimat babun, kemudian al-madrasah, babun dan al-madrasah. Sebagaimana pada latihan yang kedua, di situ kita menggabungkan antara dua kalimat, yang kita gabungkan sehingga menjadi satu kalimat dengan susunan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Pada latihan yang sekarang ini, pada latihan yang ketiga ini, kita akan melihat bentuk akhir dari kalimatnya. Kalimat babun yang tadinya dia berupa isim nakirah, ketika berupa isim nakirah maka di situ dia ditanwin, akan tetapi karena dia di sini adalah susunan mudhaf dengan mudhaf ilaih maka tanwin dihilangkan, kemudian dia menjadi babu al-madrasati. Kemudian kalimat yang selanjutnya himaru ar-rajuli, kemudian baitu hamidin, kemudian sayyaratu al-mudiri, kemudian selanjutnya mindilu ammarin, kemudian kalimat selanjutnya ismu at-talibi, kemudian yang selanjutnya baitu Allahi, kemudian yang selanjutnya fi kitabi Allahi, kemudian min baiti al-mudarrisi, kemudian selanjutnya yang terakhir ala maktabi al-mudiri. Kita perhatikan latihan yang keempat di sini. Perintah dari latihan yang keempat adalah iqra. Kita diperintahkan untuk membaca.
Yang pertama yang perlu kita baca dalam latihan yang keempat ini adalah, salah satunya adalah aina baitu al mudarrisi huwa ba'idun. Kita disuruh untuk membaca kalimah yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah kalimah aina baitu al mudarrisi. Kalimah aina sebagaimana yang kita jelaskan tadi, aina di situ merupakan isim istifham, ismun istifham. Dan fungsi dari isim istifham aina di situ adalah li ta'yinil makan, untuk menentukan suatu tempat yang sudah tentu posisinya atau tempatnya. Kemudian baitu al mudarris. Baitu al mudarris di sini merupakan mubtada. Mubtada muakhkhar. Adapun aina di situ merupakan khabar muqaddam. Adalah merupakan khabar muqaddam. Baitu al-mudarris merupakan mubtada muakhkhar. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan ketika aina bertemu dengan kalimah alif lam at-ta'rif atau dia berupa isim ma'rifah setelah aina, maka posisinya di situ isim ma'rifah yang setelah aina dia berposisi sebagai mubtada muakhkhar, dan adapun aina di situ sebagai khabar muqaddam. Baik. Kemudian di sini aina baitul mudarris huwa ba'idun. Rumahnya Pak Guru di mana? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menggunakan huwa ba'idun. Huwa, kalimah huwa merupakan dhamirun munfasil lil qaib, dhamir munfasil untuk yang jauh, untuk yang tidak ada dekat dengan kita atau yang jauh atau yang gaib. Dan kemudian huwa, kalimah huwa tersebut kembali atau takdir dari huwa tersebut adalah baitu al mudarris. Ketika ada pertanyaan mengatakan aina baitu al mudarris, mungkin cukup kita menggunakan dhamir yang tadi, tinggal menggunakan huwa. Maksud dari kalimah huwa itu adalah takdirnya adalah kembali kepada baitu al mudarris pada pertanyaan yang disebutkan tadi. Huwa ba'idun. Huwa di situ merupakan mubtada. Ia adalah sebagai mubtada. Dan di sini dia berupa dhamirun munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Dan kalimah ba'idun di situ adalah khabar dari mubtada. Khabar dari mubtada marfu'un bil dhammah. Kemudian yang latihan yang kedua, yang nomor yang kedua, masih dengan latihan yang keempat yang masih kita diperintah untuk membaca. Nomor yang kedua di sini kalimah al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullah. Kenapa dibaca sebagai dhammah? Karena di situ dia adalah sebagai mubtada. Mubtada. Kemudian kitabu Allahi. Kalimah kitabu Allahi merupakan susunan atau gabungan dari dua buah kalimat antara kitab dengan Allahi. Kitab di situ isim nakirah. Kitab di situ dia berupa isim nakirah. Yang tadinya isim nakirah harus ditanwin, akan tetapi ketika ia berupa susunan idhafah atau mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang tadinya tanwin kita hilangkan karena dia kitabu di situ sebagai mudhaf dari mudhaf sebagai mudhaf. Kitabu Allahi. Kemudian kalimah Allah merupakan mudhaf ilaih dari kitabu. Dan kitabu Allahi di sini sebagai khabar dari mubtada berupa Al-Qur'anu. Baik. Kita berlanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-29, masih dengan latihan yang keempat. Di situ ada kalimat nomor 3, di situ al-Ka'batu baitullahi. Mungkin para pemirsa yang mendengar atau yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, antum bisa menthabit atau menulis akhir dari kalimat yang kita bacakan tadi. Misalnya di sini akhir dari kalimatnya adalah al-Ka'bah